Oke, kita akan lanjut membahas kasus minimisasi uh, dengan menggunakan metode simplex. Jadi untuk kasus minimisasi itu ada dua cara. Saya ulangin lagi. Kalau cara pertama itu kita mengubah kasus minimisasinya menjadi maksimisasi dengan cara mengalihkan negatif satu pada fungsi objektif. Hanya pada fungsi objektif ya, fungsi kendalanya nggak perlu kita kalikan negatif. Selanjutnya seperti kasus maksimisasi, kita buat tabel simplexnya, kita tentukan kolom pivotnya yaitu dengan negatif terbesar pada baris min Z, karena kita tadi kan mengalihkan berarti sekarang min Z ya. Oke, selanjutnya memilih baris pivotnya tetap kita memilih positif terkecil pada kolom indeks. Kita tentukan lagi angka pivotnya, menentukan perubahan pada baris pivot dan juga baris lainnya. Selanjutnya nanti kita cek apakah sudah optimal dengan cara apakah sudah tidak ada lagi nilai pada baris min Z yang negatif. Nah, jadi ini overall itu sama dengan cara kasus maksimisasi ya, karena kita sudah mengubah bentuknya dari minimisasi menjadi maksimisasi. Jadi kalau misalnya minimisasi itu min Z, maka kita ubah jadi max Z-nya itu adalah jadi min Z ya. Overall sama caranya. Nah, kalau cara yang kedua itu kita tetap mempertahankan dalam bentuk minimisasinya. Nah, bedanya hanya pada penentuan kolom pivot. Nah, sekarang kita memilih kolom pivotnya yang positif terbesar. Kalau tadi maksimisasi kita ngambilnya yang negatif terbesar ya. Selanjutnya itu sama. Dan juga nanti mungkin berbedanya di optimal. Nah, kita ceknya apakah sudah tidak ada lagi nilai positif pada baris Z ya. Oke, kita langsung bahas contohnya dengan cara yang pertama. Ini adalah kasus minimisasinya, kita ubah terlebih dahulu ke bentuk maksimisasi dengan cara mengalihkan negatif satu pada fungsi objektifnya, sehingga jadi seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat bentuk kanoniknya. Kendalanya seperti ini, kita ubah jadi sama dengan menambahkan select variabel pada tiap fungsi kendalanya, kemudian sehingga fungsi objektifnya menjadi seperti ini ya. Jadi ruas kanannya kita buat sama dengan 0, berarti yang ini kita pindah ke ruas kiri, jadi seperti ini ya. Sehingga ini adalah bentuk kanoniknya. Dan kita mulai dari iterasi 0, kita bentuk tabel simplexnya seperti ini jadinya ya. Nah, ini kalau tadi kita jadi min Z, ini juga min Z. Nah, yang lainnya kita tinggal entrikan saja koefisien-koefisien dari bentuk kanoniknya ini ya. Selanjutnya kita akan periksa ini sudah optimal atau belum. Nah, belum ya, kenapa? Karena pada baris Z masih ada yang negatif ya. Oke, berarti solusi sementara ini yaitu A-nya nilainya 0 karena belum ada di sini ya, A-nya belum dan A dan B belum masuk sebagai variabel basis, maka mereka nilainya sama dengan 0 dan nilai min Z-nya itu sama dengan 0. Nanti kalau misalnya mau tahu nilai Z tinggal dikalikan negatif saja ya. Oke. Iterasi pertama yaitu pertama menentukan kolom pivot dengan cara menentukan negatif terbesar pada baris Z, yaitu kita peroleh 3 ya. Min 3. Selanjutnya kita menentukan baris pivot yaitu positif terkecil pada kolom indeks. Nah, kolom indeksnya itu adalah RHS dibagi kolom pivot. Nah, kalau yang baris min Z ini nggak perlu diisi, kita mulainya dari yang baris S1 ya, yaitu 4 dibagi 1, 4. Nah, ini 6 dibagi min 1. Kenapa non? Karena
harus bernilai positif ya. Jadi ini kita tidak perhitungkan, jadi isinya non. Oleh karena itu yang menjadi baris pivot kita adalah baris S1 ya, karena ini nilainya adalah positif terkecil. Selanjutnya, nah berarti yang menjadi entering variabel itu adalah B, sedangkan yang leaving adalah variabel S1. Jadi S1 ini akan tergantikan oleh B1. Nah, selanjutnya menentukan angka pivot, yaitu pertemuan ya, pertemuan dari baris dan kolom pivot. Nah, ini adalah 1. Kita akan ubah angka pivot ini adalah 1. Kebetulan udah 1 ya, dan tapi selainnya kita ubah jadi 0. Jadi min 3 jadi 0, min 1 jadi 0. Nah, kita beri nama biar gampang nanti melakukan OB-nya baris 0, baris 1, dan baris 2. Nah, baris 1-nya tetap, baris 0-nya yang baru itu akan kita update dengan baris 0 yang lama ditambah 3 dikali baris 1 yang baru. Kalau B2 kita ubah jadi B2, ya, karena min 1 berarti ditambah 1 dikali baris 1 yang baru. Nah, ini baris pertama, baris 1 kita ubah. Ingat S1-nya berubah menjadi B. Kemudian baris 0 yang baru itu kita ubah menjadi seperti ini dengan mengikuti operasi baris yang sudah kita rumuskan. Dan baris kedua yang baru adalah seperti ini. Nah, sudah semua berarti ininya 1, min 3-nya udah jadi 0, min 1 juga udah jadi 0 ya, berarti udah selesai. Nah, selanjutnya kita periksa apakah sudah optimal. Kita cek baris min Z-nya. Apakah masih ada yang negatif. Ternyata sudah tidak ada lagi yang negatif. Maka ini sudah optimal. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita tarik? Yaitu A-nya 0. Kenapa? Karena belum ada di variabel basis, jadi dia nilainya masih 0. B-nya sudah ada, yaitu 4. Ya. Kemudian min Z-nya itu adalah 12. Nah, jadi kalau kita mau tahu nilai Z-nya itu adalah berarti min 12 ya. Nah, sumber daya, apalagi kesimpulan yang bisa kita ambil. Nah, S1-nya sudah tidak ada lagi di variabel basis, artinya sumber daya pertama yaitu dari kendala yang pertama itu sudah habis terpakai. Namun S2-nya masih ada di variabel basis dengan RHS-nya adalah 10. Artinya sumber daya yang kedua itu tersisa sebanyak 10 unit. Nah, seperti inilah cara pengerjaan kasus minimisasi dengan cara pertama, yaitu mengubahnya terlebih dahulu ke kasus maksimisasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas dengan cara yang kedua, yaitu tetap dalam bentuk minimisasinya, ya, tetap ke bentuk minimisasinya, sehingga kita peroleh adalah min seperti ini. Kita ubah dari ruas, kita pindahkan dari ruas kanan ke ruas kiri, sehingga ruas kanannya biar jadi 0. Nah, kita bentuk tabel simplexnya seperti berikut. Nah, kita akan cek apakah sudah optimal. Nah, karena ini kasus minimisasi, maka yang dipilihnya adalah yang baris Z-nya paling positif ya. Nah, karena masih ada pada baris Z ini yang bernilai positif, yaitu pada kolom B, maka kita akan lanjut ke iterasi selanjutnya ya. Nah, di sini yang bisa kita simpulkan adalah A dan B-nya masih 0. Kalau S1, S2-nya itu ada 4 dan 6 ya, berarti ya Z dan nilai Z-nya adalah 0. Oke, artinya sumber daya S1 itu masih sisa 6, S2 juga masih 6 gitu ya. S1 masih 4, S2 masih 6. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke iterasi pertama, yaitu menentukan kolom pivot. Kita pilih positif terbesar pada baris Z. Kalau tadi kan negatif terbesar ya, sekarang positif terbesar. Maka kita pilihlah kolom B dengan koefisien 3 ya.
Nah, selanjutnya menentukan baris pivot, kita pilih tetap ini sama seperti kasus maksimisasi, pilihnya yang positif terkecil. Oke, sama kita ambil yang berarti yang baris S1. Kenapa? Karena yang ini 6 dibagi min 1 itu nggak bisa tidak diperhitungkan karena hasilnya negatif ya. Kita ambilnya yang positif. Oke. Selanjutnya kita berarti angka pivot kita yaitu pertemuan dari baris dan kolom pivot itu adalah satu yang di sini. Nah, kan kita buat 3 dan min satunya menjadi 0. Oke. Dengan cara yang dengan proses operasi baris elementer kita ambil ini sehingga kita peroleh untuk baris satunya karena udah satu jadi tetap tetap kalau baris nolnya biar jadi 0 tiganya yaitu kita kurangkan dengan 3 dikali baris satu yang baru ya, sehingga jadi seperti ini. Kemudian baris keduanya biar jadi 0 dari negatif 1 kita lakukan operasi yang ini, diperolehlah yang baru baris S2 adalah ini ya. Oke, jangan lupa tadi S1 ya kita ubah jadi B karena sebagai entering variabelnya. Nah, kita akan cek apakah sudah optimal. Itu berarti kalau kasusnya minimisasi kita akan cek apakah masih ada yang positif terbesar. Ini sudah negatif semua ya, berarti ini sudah optimal. Nah, jadi dari sini kita bisa simpulkan A-nya adalah 0, B-nya adalah 4, Z-nya adalah min 12. Mana sumber daya satunya habis terpakai, sumber daya 2-nya bersisa 10 unit. Gitu ya. Nah, jadi hasilnya sama aja kan ya, dengan menggunakan cara pertama ataupun cara kedua, hasilnya sama-sama negatif 12 untuk Z-nya dan AB-nya juga sama. Oke. Oke.